abis jam 5 nggak boleh cari saya karena saya pengen istirahat. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu, dan saya nggak mau ngajarin diri saya bahwa hidup itu ada sesuai jam. Karena kalau kita seperti itu, contoh jadi ibu bisa nggak digituin? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi betul. istri bisa nggak digituin? Nggak bisa, ya kan? Terus kenapa pekerjaan bisa? Kenapa jadi entrepreneur bisa digituin? Gitu. Nggak bisa menurut saya. Karena kalau kita care sama people-nya dan the people care about company, produknya dia akan pikirin. Kalau produknya dia pikirin, maka profitnya akan datang. Dan itu biasanya lebih sustainable. Ini kunci ya. Ini klise ya. Ini semua orang mestinya tahu gitu ya kalau suka baca buku bisnis. Tapi susah. Banyak yang bilang katanya semakin besar bisnis itu harus ada ordalnya. Nah, kalau dari kakak sendiri gimana melihat statement ini? Terus apakah benar Lemonilo itu ada ordalnya juga nih? Ordal tuh apa sih? Banyak anak-anak yang sangat privilege dan dikasih karpet merah, but they do nothing with the privilege. Jadi tidak menjamin itu Jadi juga tidak ya? menjamin. Jadi maksud saya adalah bukan karpet merahnya yang penting. Oke. Bukan itu yang penting. Tapi bagaimana kamu menciptakan peluang kamu sendiri. Jadi ordal kalau di dalam konteks mentor, investor, menurut saya Nggak ada masalah. tidak ada bisnis di dunia ini yang tidak ada ordal. Kalau gitu. Kalau itu konteksnya, nggak ada. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Nggak Pakai Ordal. Kali ini bersama saya Glorinata dan kita kedatangan tamu spesial, wanita tangguh dan berprestasi. Ada Kakak Sinta Nur Fauzia. Halo, selamat datang. Halo. Di medcom.id. Ini adalah ruangan baru kita. Sementara ya. Thank you udah ajak Nah, aku. Kak Sinta Nur Fauzia ini salah satu co-founder dan juga CEO Lemonilo. Jadi Lemonilo kita udah tahu ya, pasti Lemonilo itu makanan sehat, ya kan? Semacam mie instan tapi sehat gitu ya. Nah, kakak mungkin bisa cerita dari awal kuliahnya di bidang hukum, tapi kenapa kesini membangun bisnis? Apakah ada latar belakang dari keluarga mungkin seorang pengusaha, terus kemudian kakak harus menurunkan bisnis itu atau seperti apa? Kalau Lemonilo sendiri sih sebenarnya bukan warisan dari keluarga ya. Jadi memang saya dan co-founder saya itu membangun Lemonilo. Kami bisa dibilang first generation. Jadi bukan warisan. Tapi memang mungkin ini sebenarnya pertanyaannya banyak gitu ya. Kenapa sih dari orang hukum, kenapa nggak dari awal ambil bisnis aja? Tapi justru memang balik lagi ke ke visi personal ya. Kan kalau visi misi kan ada visi misi personal, ada visi misi perusahaan gitu ya. Kalau saya sebagai seorang manusia, saya punya visi itu saya pengen bisa hidup untuk banyak bantu orang. Jadi banyak bantu orang, banyak membantu orang dari segi supaya orang-orang juga bisa mencapai harapan mereka, mimpi mereka. Jadi saya rasa kalaupun saya nggak bikin Lemonilo, saya akan terus mencoba menemukan jalan atau pekerjaan yang bisa membantu saya merealisasikan visi pribadi saya itu. Jadi memang mulia tujuannya ya Kak, untuk membantu orang lain mencapai kehidupannya, misalnya kesehatan misalnya gitu ya. Iya, jadi kalau sekarang kan saya ambilnya dari segi kesehatan. Jadi one day kalau misalnya saya bukan di Lemonilo gitu ya, pasti ada sesuatu lagi yang arahnya ke situ-situ juga. Jadi kalau membantu orang itu kan bisa dari segi membuka lapangan pekerjaan, contohnya gitu kan. Jadi makanya business is very relevant untuk saya. Yang kedua, kenapa ambil kategori yang cukup sulit gitu ya, yang bahkan mungkin sebelum ada Lemonilo itu bisa dibilang nggak eksis gitu ya, Glory. Kalau di Indonesia, yaitu makanan sehat gitu ya. Karena saya pengen kalau saya jualan, bantu orang untuk punya lapangan pekerjaan, ya harus bisnis yang juga hasil produknya bisa membantu orang gitu untuk kualitas hidup yang lebih baik. Makanya kenapa makanan sehat gitu. Jadi awal bikin Lemonilo sih sebenarnya visi pribadi yang kemudian bertemu juga dengan orang-orang yang punya visi pribadi yang sama. Ya kami ingin pulang waktu itu ke Indonesia untuk bangun Indonesia bareng. Makanya sebenarnya
ada cerita juga kan, yaitu kami bikin bisnis pertama barengan orang yang sama, itu sebenarnya bukan Lemonilo gitu. Jadi bikinnya tuh namanya Konsula, dan itu adalah directory dokter. Jadi mirip lah dengan mungkin teknologi platform yang sekarang sudah ada ya. Platform yang sekarang jadi mungkin mempertemukan dokter dengan pasien gitu. Iya, kira-kira seperti itu gitu. Nah, tapi waktu itu kita kenapa sih kita bikin itu gitu kan? Kami juga backgroundnya nggak ada yang dokter gitu ya. Sebenarnya korelasinya tuh visi pribadi yang kemudian juga menjadi visi perusahaan kan pastinya untuk membantu orang. Tapi tentu membantu itu kan bukan berarti harus gratis ya, karena kan kalau bisnis kan harus sustainable gitu. Jadi bikinlah si Konsula. Tapi kita melihat dalam setahun berjalan waktu itu kayaknya kita bukan orang yang pas gitu. The passionnya tuh nggak di situ gitu. Jadi trial and error juga ada ya. Betul, trial and error. Sampai akhirnya kita bikinlah pivot gitu ya, kalau istilah kerennya. Kita pivotlah ke arah makanan yang sehat. Yang tadinya kita ngurusin orang sakit, kita pindah ke ngurusin orang sehat gitu. Tapi masih di dalam bidang kesehatan. Betul, big kategori yang sama, yaitu health gitu ya. Nah, jadi kira-kira benang merahnya tuh seperti itu. Awal mula motivasi ya, ingin create bisnis yang tapi bermanfaat bagi orang banyak. Betul. Nah, kenapa dulunya malah kuliah bidang hukum kan balik lagi gitu ya ke sana. Karena memang visi yang sama gitu. Jadi waktu itu ngelihat kayaknya tuh kalau misalnya punya ilmu di bidang hukum tuh bisa bantuin orang banyak gitu. Jadi visinya tuh sama sebenarnya. Tapi gitu. Dikemas dalam bidang yang berbeda-beda aja gitu. Tapi dikemas dalam bidang yang berbeda, dan kebetulan dulu memang exposure-nya adalah keluarga itu ada beberapa yang punya sarjana hukum gitu ya. Jadi saya ngelihat kayaknya nih kalau misalnya termasuk ibu saya juga second degree-nya tuh adalah hukum gitu, SH. Jadi saya pikir kayaknya emang coba bisa nih gitu bantuin orang di situ kan, karena kalau anak itu kan pasti ngelihat sekelilingnya gitu ya, exposure-nya kan baru kecil gitu ya. Jadi masa kita pasti ngeliat orang sekeliling kita nih mencontoh dulu nih. Betul, yang kita kira-kira anggap cool, anggap keren tuh kira-kira yang mana nih. Tapi memang anak hukum zaman beberapa tahun lalu memang lagi hits juga tuh jurusan hukum ya. Kayaknya sampai sekarang juga nih. Sampai sekarang juga ya. Nah, tapi memang waktu sudah mencoba di bidangnya, dan saya kebetulan memang pernah coba jadi lawyer juga kan. Saya merasa itu bukan bidang yang sebenarnya saya sangat suka. Tapi gitu pernah merasa kayak aduh aku salah pilih jalan gitu, atau ya udah disyukuri aja atau seperti apa? Enggak sih, nggak pernah ngerasa salah pilih jalan ya, karena pada intinya kan kuliah formal atau pendidikan formal itu menurut saya pribadi itu sangat berbeda dengan pekerjaan. Walaupun misalnya saya ambil hukum, terus saya jadi lawyer waktu itu ya, beda banget juga kok. Maksudnya basicnya yes gitu, tapi beda banget juga. Praktek tuh sangat berbeda dengan teori gitu. Tapi apa yang bisa saya ambil yaitu critical thinkingnya saya ambil. Iya, pada saat kita beraktivitas di kelas ya sebenarnya ya. Terus hard workingnya saya ambil. Social gitu. life-nya, jaringan network dan lain-lain. Iya, pastinya gitu kan. Jadi saya rasa sih nggak ada sesuatu yang sia-sia. Iya, gitu. betul. Tapi kalau boleh tahu kuliah kemarin ini di mana? Di luar negeri? Kalau S2-nya ya berarti. Kalau S2-nya di Harvard. Di Harvard, wow. Beasiswa atau? Beasiswa ya? Dari LPDP. Thank you LPDP. Oh, ini juga salah satu awardee ya. Oh my god. Jadi nggak semua awardee itu nggak pulang ya. Saya pulang. Dan bermanfaat, bikin buka lapangan pekerjaan gitu ya di sini. Nah, kakak selama ini kurang lebih berapa tahun berarti berkarir? Kalau dari sejak jadi lawyer ya, saya mulai kerja pertama kali itu saya rasa 2009, dari sejak sebelum lulus ya. Sejak sebelum lulus saya udah ada magang. Nah, selama ini menjadi wanita karir ya, bisa membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan itu gimana? Ada tips and trick-nya nggak? Tips yang paling utama saya rasa harus, yang pertama ya, itu justru memulai dari diri sendiri dulu. Maksudnya adalah kita harus mengenali siapa kita. Karena kalau kita tahu siapa kita, kayaknya happy-nya saya itu adalah kalau saya bisa berkarir di luar. Tuh, maka ya walaupun orang di luar misalnya atau orang tua atau keluarga bilang aduh kalau perempuan tuh jangan ambis-ambis jauh-jauh banget gitu ya. Biasa lah ya, itu kan kalau di Indonesia seperti itu, perempuan jangan ambis-ambis banget gitu. Tapi kalau kita tahu siapa diri kita ya saya rasa itu jadi bukan omongan yang akan memadamkan api kita gitu ya. Tapi kalau memang kita kenal diri kita bahwa
sebenarnya saya tuh happy-nya nggak harus kerja di luar kok, saya kerja di rumah aja. Saya itu sebenarnya buat saya cukup gitu kan. Dan by the way kerja di rumah juga kan sekarang sangat-sangat possible ya. Betul. Di era yang very digital gitu, dan memang happy-nya di situ ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi mengenali diri sendiri dulu ya. Iya, jadi contrary to what a lot of people said gitu ya, kayak harus didukung keluarga nih, sebenarnya bukan itu dulu, tapi kita dulu nih, kita perlu tahu kita tuh arah hidupnya mau kemana. Itu kalau menurut pendapat pribadi saya. Makanya ya kalau menurut saya jangan terlalu inner rush. Jadi harus sebagai seseorang tuh harus punya waktu untuk kontemplasi dulu gitu ya. Betul. Kayak kita tuh mau ngapain sih gitu. Kalau hidup jangan asal hidup gitu yang ya. tahu diri kita ya diri kita sendiri sebenarnya. Ya, exactly. Bahkan mungkin banyak orang zaman sekarang sayangnya tuh nggak punya waktu untuk mengenali diri mereka sendiri. Udah keburu pingin sesuatu berdasarkan apa yang dilihat di sosial media, dan itu sayang. Padahal tuh sebenarnya happy-nya orang tuh beda-beda menurut saya. So kenalin diri sendiri dulu. Abis kenalin diri sendiri, ya minta izin sama orang yang terdekat. So that's what I did. Dapat dukungan ya. Yes, tapi sebenarnya minta izin juga kan. Minta izin as in minta dukungan. Tapi mungkin kalau sama orang tua kan, contoh gitu, kalau saya dulu, Mam ini saya tuh pengen kerja, benar-benar jadi pengen kerja gitu. Jadi nggak ada di dalam pemikiran saya bahwa one day saya pensiun tuh, saya nggak ada gitu. Kayak one day saya tua pun saya pikir saya bakal tetap kerja hard gitu. Hard worker berarti. Not necessarily, maksudnya saya nggak mau bilang, I think everybody work hard lah in this life ya. Kayak saya nggak mau bilang saya tuh orang paling kerja keras di dunia ini, nggak kayak gitu juga. Tapi saya pikir ya happy-nya saya adalah kayak gitu. Saya pengen pekerjaan dan juga pribadi itu sebenarnya in harmony. Pak, isi going aja misalnya sekarang lagi senggangnya ini, ya udah lakukan ini, atau gimana kalau harmoni itu? Oke, kalau harmoni kunci pertamanya menurut saya adalah we really have to love what we do. Jadi kerja nggak benar-benar terasa kayak kerja. Itu kayak lagi menggapai mimpi, kayak perjalanan aja. Ini lagi perjalanan menggapai mimpi. Tapi kan ada kalanya kita capek, lelah, atau apa ya, jenuh gitu. Itu gimana tuh Kak? Nah gini, jenuh itu harus dibedakan, jenuh karena kita nggak suka pekerjaan atau jenuh sebagai manusia. Contoh, saya adalah seorang ibu. Kadang-kadang capek nggak jadi seorang ibu, ya capek lah gitu kan. Tapi apakah saya nggak suka menjadi seorang ibu? Ya enggak doh ya. Saya suka loh menjadi seorang ibu, tapi saya bisa capek gitu. Dan makanya kita, contohnya kalau saya lagi capek sebagai seorang ibu, ya saya bilang gitu sama suami saya pengen ke salon gitu misalnya ya, atau saya pengen me time, pengen atau kadang-kadang saya seringnya saya pengen ke bawah ya, saya pengen baca aja sendiri gitu kan. Jadi ya we figure out gitu what makes us zen gitu ya, kalau kata orang gitu, kayak menemukan kembali ketenangan kita, what makes us calm, supaya tetap waras ya, gitu. Tapi saya nggak pernah ngerasa bahwa pulang kantor jangan cari saya, nggak ada. Itu bisa dicek ke semua anak di kantor, saya liburan, iya Kak sorry ya kita harus ganggu. Don't say sorry, karena menurut saya nggak ngerasa itu tuh sebagai sesuatu yang mengganggu, dan saya nggak ngerasa itu super hebat juga sih, to be very honest gitu, untuk diganggu gitu ya, atau untuk dihubungin pada saat saya lagi libur sama keluarga, karena ya saya sudah memutuskan bahwa saya menjalankan hidup itu sebagai suatu harmoni. Jadi kalau harmoni ya itu harus switchnya gampang. Gitu. Jadi kalau tidak ada pakemnya gitu ya, fleksibel aja gitu. Ya, kayak yang kamu bilang gitu, fleksibel gitu. Tapi nggak diberatin gitu di hati. Iya, harus balance nih, harus liburan abis itu kerja, nanti liburan gitu, nggak harus gitu. Saya nggak harus abis jam 5 nggak boleh cari saya karena saya pengen istirahat. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu, dan saya nggak mau ajarin diri saya bahwa hidup itu ada sesuai jam. Karena kalau kita seperti itu, contoh jadi ibu bisa nggak digituin? Nggak bisa. Jadi istri bisa nggak digituin? Nggak bisa, ya kan? Terus kenapa pekerjaan bisa? Kenapa jadi entrepreneur bisa digituin? Gitu nggak bisa menurut saya. Jadi memutuskan bahwa hidup itu ada harmoninya. Kadang-kadang walaupun itu jam 6 pagi gitu ya saya harus udah menuju ke kantor. Kenapa ya? Karena mungkin lagi, kalau di saya gitu ya, mungkin ada jam untuk traveling gitu ya, atau harus menyiapkan sesuatu, harus membuka sesuatu. Itu kan berarti kan pagi-pagi udah mulai bekerja nggak bisa nganterin anaknya. Itu diseselin nggak? Ya enggak gitu. Kenapa ya? It's just nanti tinggal di manage aja ya waktunya, dan komunikasi, koordinasi dengan suami. Betul. Ya kan? Ini kayak saya bilang sama
tim saya gitu ya, bahwa nanti mulai Juni 2025 saya akan ambil meeting itu after jam 10. Kenapa? Karena saya pengen nganterin anak saya setiap hari Senin, Rabu, Jumat gitu. Tapi kalau saya masuk bukan masuk ya, kalau saya baru ambil meeting jam 10, bisa jadi meeting saya selesainya jam 6, jam 7 gitu misalnya. Ya nggak apa-apa itu gitu loh. konsekuensinya. Itu konsekuensinya. Jadi maksudnya just live in harmony, nggak bener-bener ya udah fleksibel aja mengikuti. Iya. Saya dibutuhkan di mana ya saya melakukan itu. Kalau kakak melihat diri kakak sekarang ini, apakah ini adalah Sinta yang kakak impi-impikan zaman dulu waktu SD mungkin, waktu SMA? Iya. Kondisi sekarang ini jadi ibu rumah tangga sekaligus wanita karir gitu. Iya. Well, I think yes gitu. Tapi I hope belum batas atas gitu ya. Tapi apakah saya memimpikan bahwa saya menjadi wanita karir yang punya anak, punya keluarga, punya suami? Yes gitu. Itu saya percaya bahwa women can have it all gitu. Dan saya pengen hidup kayak gitu. Jadi itu naluri keibuan ya sebenarnya. Iya gitu. Saya pingin ada itu gitu. Saya pengen punya karir, saya pengen punya karir yang kalau bisa membantu orang banyak. Saya pengen punya keluarga yang happy juga. Jadi ya I think I'm there. Oke, tapi selama ini nih membangun bisnis, apakah memang dari SD sudah ada benih-benih pebisnis atau pengusaha? Mungkin kakak jualan apa? Mungkin aksesoris atau apa gitu? Iya, ada sih kalau side business kayak memang gitu ya. Memang dari SD berarti? Iya, kalau SD sebenarnya dari kecil gitu? Itu saya nggak pernah saya bilang ya, tapi saya tuh nggak tahu ngerasain nggak ada bunga yang dari sedotan. Saya sempat bikin. Iya, tahu. Terus SD tuh saya jualin di sekolah gitu. Jadi nggak harus jualan, tapi ya saya harus jual. Saya sih pingin gitu kan. Saya pengen coba gitu. I think itu jualan pertama saya deh. Bunga jadi dari sedotan. kreasi bunga itu dijual. Iya gitu. Kalau di rumah oma saya itu masih ada itu bunga tuh. Terus bisnis kedua itu sebenarnya SMP ya, itu kayak pancake gitu. Jadi kayak bisnis pancake. Waktu itu zaman pensi anak SMP tuh saya suka jualan. Iya, betul. Oh gitu ya. Iya, terus habis itu kalau ada bazar sekolah gitu biasanya jualan. Suka terlibat berpartisipasi. Iya gitu. Terus kuliah itu SMP SMA. Kalau kuliah saya sempat bikin back resell bisnis gitu. Kuliah sama teman-teman. Jadi kayak kalau kayak sekarang kan banyak tuh vintage shop gitu ya. Nah itu saya udah coba jualan tuh dari kuliah. Ya jadi jualan apa? Barang-barang bekas lah ya sebenarnya. Kayak second hand gitu. Second hand, tapi khususnya tas. Kalau sekarang gitu. Thrifting gitu ya? Iya, mirip kayak gitu. Baju-baju bekas tapi dijual kembali. Iya. Tapi ini tas. Gitu. Oh ini tas. Tapi ini tas. Yang vintage gitu. Yes, tapi terus habis itu kerja kan, lulus kuliah, kerja. Nah, sempat juga waktu masih jadi lawyer, saya launching clothing line. Pernah punya bisnis clothing line? Pernah, sampai sekarang juga baru informasi baru nih. Sampai sekarang juga saya suka ada side business seperti itu gitu. Tapi clothing line itu bisnis serius pertama dengan modal yang lumayan kayak gitu. RTWR ready to wear gitu ya. Ready to wear gitu. Jadi udah sempet tuh ngerasain pengalaman susahnya handle para penjahit gitu ya, konsumen tuh udah sempet gitu. Terus habis itu pekerjaan itu trajektorinya sangat bagus sebagai lawyer. Jadi kan kalau dua kaki tuh susah fokus. Iya, susah fokus karena pasti fokus kita akan lebih shift ke yang lebih menghasilkan kan. Dan memang obviously jadi lawyer juga jauh lebih menghasilkan gitu mungkin daripada bisnis itu saat itu. Jadi saya shiftnya lebih ke sana dan pekerjaannya memang mengabsorb sangat tenaga banyak gitu dan ya. Waktu sih lebih tepatnya betul. Kalau tenaga kan relatif, ada orang yang tenaganya gede gitu ya banyak. Tapi waktu kan ya 24 jam bener. gitu. Jadi waktu gitu yang diambil. Nah, disitulah sebenarnya saya merasakan perasaan dilema, kegalauan gitu ya. Mungkin kalau orang zaman sekarang bilangnya galau banget. Harus memilih karena ya. Iya, karena feeling saya gini, waktu itu sih saya nggak ada yang bilangin harus milih, tapi ini feeling saya sendiri bahwa kalau saya nggak milih, kayaknya semuanya bakal jadinya setengah. Jadi emang harus satu fokus gitu? Itu kepercayaan saya. Kepercayaan saya adalah kalau kita mau membangun sesuatu, itu tidak boleh
dua kaki, tidak bisa dua kaki sebelum yang satunya itu sudah sangat established dan banyak yang bantuin gitu. Sudah ada sistemnya maksudnya. Ya udah ada sistemnya gitu. Tapi sistem juga siapa yang jalanin gitu kan. Betul. Sistem kamu create kalau orang nggak bisa jalanin juga nggak bisa gitu. Jadi ya itu udah stable gitu lah ya. Bisnis sih nggak pernah stable ya menurut saya ya gitu. Kayak maksudnya bisnis kan pasti naik turun gitu. Tapi mungkin lebih banyak yang bantuin kalau saya ngerasanya kayak gitu. Jadi waktu kamu bisa kamu alihin ke yang lain. Fokus karena lain, kan betul, karena kalau disadarin ya semakin bisnis itu besar, pasti top executives itu justru di hire buat taking less decisions. Tapi each decision itu bigger. Betul. Gitu. Dampak resiko dan lain-lainnya. Betul. Kalau dulu waktu belum ada yang banyak bantuin, pasti kita sebagai founder itu ambil semua keputusan sendiri dari mulai pilih meja aja maksudnya sendiri, pasti sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau semakin besar perusahaan pasti decision yang kita ambil pasti less karena kan kita juga harus kasih delegation of work gitu kan supaya orang lain bisa berkembang. Tapi setiap decision again sekali lagi itu pasti lebih besar degree-nya gitu. Nah, jadi dengan itu kan jadi pertanyaannya waktu yang free kita tuh mau kita pakai buat apa nih? Ya kan? Mengembangkan diri dong mestinya. Nah, mengembangkan diri kan caranya macam-macam. Itulah mengapa banyak businessmen and businesswomen yang udah berhasil itu mereka punya 2, 3, 4 perusahaan ya possible gitu. Karena mungkin bisnis utamanya mereka tuh awalnya tinggal di copy. Yes gitu. And you kinda know pada saat udah bikin bisnis, oh ternyata bikin bisnis tuh formulanya tuh seperti ini gitu. Formulanya seperti ini. Jadi memang bisa direplicate menurut saya. Tapi kakak sejak 2016 ya bikin bisnis ini, banyak kan yang beranggapan kalau membangun bisnis itu lebih mudah daripada mempertahankan bisnis. Nah, kakak ini bagaimana caranya bikin mempertahankan bisnis Lemonino khususnya ya? Ini bisa smooth, bisa stabil lah ya maksudnya. Iya, itu adalah anggapan yang sangat benar sih menurut saya, bahwa mempertahankan itu lebih susah daripada membangun. Mempertahankan itu caranya tuh tergantung seasonnya juga gitu kan. Mempertahankan pada saat kita nggak ada saingan itu berbeda dengan pada saat kita ada saingan. Kita ada saingan pun berbeda pada saat saingan kita tuh lagi aktif banget sama nggak aktif itu juga beda. Jadi makanya kenapa saya tuh selalu bilang bahwa bisnis tuh stable tuh apa nggak sih mungkin stable ya. tuh stable tuh kayaknya harus di-define dulu gitu, maksudnya stable tuh apa tergantung gitu. sikon karena ya Iya, karena kalau stable tidak akan naik turun itu rasanya nggak mungkin karena semua bisnis tuh pasti naik turun. Nah, menjaganya itu tentu menjaga smooth mungkin ya, lebih ke smooth gitu. Jadi menjaga bisnis gitu ya, mungkin menjaga size of the business supaya bisa tetap ada growth gitu ya. Misalnya kalau saya sih menjaga seperti itu, jadi jangan sampai dia shrinking, stagnan gitu ya, atau just, shrinking. Ya stagnan tuh actually better than shrinking kan gitu. Jadi yang pertama pasti jangan shrinking gitu, dan kalau bisa masih terus ada growth. Kenapa saya bilang kalau bisa? Karena tergantung size of the business kan gitu. Kalau bisnisnya sudah sangat besar, sedikit pun nggak apa-apa ya growth-nya. Growth sedikit tuh pasti itu yang lebih possible gitu. Makanya bisnis yang mungkin medium size mungkin growth-nya masih bisa 100 to 100% gitu ya each year. Tapi kalau bisnis yang gede itu justru kan biasanya mungkin dia naik 5% aja udah oke banget gitu setiap tahun. Jadi tergantung size of the business. Kalau masih ada growth itu bagus. Nah, tadi kamu tanya gimana gitu kan caranya mempertahankannya. Karena kan tadi balik lagi ada trial and error juga kan. Betul. Nah, jadi memang ini pun saya lagi mempelajarin skillnya. Karena skill pemimpin atau eksekutif perusahaan itu sangat berbeda tergantung season perusahaan. Skill entrepreneur yang membangun startup itu beda dengan skill entrepreneur yang membuat perusahaan menjadi stabil dan terus berkembang. Itu berbeda. Itu dua skill yang sangat teori berbeda. Yang berbeda ya. Teorinya sama. Teorinya skillnya sama. Berbeda. Skillnya malah ya. Skillnya maksudnya kadang-kadang ada teorinya juga sih. Karena teori bisnis quite simple sebenarnya.
Dan harus nyemplung langsung berarti. Yes, harus nyemplung langsung. Tahu teori itu penting gitu, dan tahu teori itu sekarang menurut saya nggak perlu kuliah, karena all the business books, Coursera, maksudnya ya seminar-seminar yang online yang justru langsung dari pakarnya gitu, itu tuh udah banyak sekali gitu kan, masterclass gitu. Jadi itu semua bisa dipelajarin. Bahkan kalau kayak Harvard, Stanford, MIT itu kan suka buka kelas, bukan suka, selalu ada kelas gitu online, kan, kelas gratis bahkan kan. Jadi nggak ada masalah gitu untuk tahu teori itu. With the era of abundance of information, kita tuh tergantung kita mau pilih konten yang seperti apa untuk kita pelajarin. Jadi teori nggak ada masalah, kita bisa cari dan kita bisa pelajarin. Nah, tapi prakteknya memang sangat berbeda. Jadi saya suka ngelihat gini, saya punya beberapa buku yang saya sampai sekarang itu masih baca ulang. Setiap kali saya tumbuh sebagai seorang leader, saya baca buku yang sama, interpretasi saya beda. Gitu. Di setiap level yang berbeda. Jadi contoh, saya ada satu buku yang saya lagi suruh anak-anak di kantor baca, itu buku Dale Carnegie. Nah, si buku itu pada saat saya kuliah, saya pertama kali baca itu waktu kuliah. Itu interpretasinya berbeda dengan saat saya pertama kali bangun Lemonilo bareng sama co-founders, berbeda juga saat saya baca sekarang. Padahal passage-nya mungkin sama. Karena apa? Karena pengalamannya lebih rich. Jadi kontekstualnya tuh berbeda. Dan kondisi yang saat terjadi di diri kita pada saat membaca buku itu sedang berbeda gitu. Betul. Ya. Yes, kondisi diri berbeda, tapi pasti pengalaman kita lebih kaya gitu, sehingga konteks buku itu berbeda. Mungkin dulu kita nggak ngerti ini apa sih, klise banget. Tapi sesuatu yang klise pada saat kita pengalamannya lebih kaya, itu bisa jadi sesuatu yang paling susah jadi inspirasi mungkin, membuka pemikiran baru gitu. Betul, gitu. Makanya kalau saya ngelihatnya tantangan di setiap stage of business itu berbeda, walaupun kita tahu teorinya dan walaupun teorinya itu sama. Nah, saya sendiri kalau ditanya gimana cara mempertahankan Lemonilo kan usia kan baru 8 tahun ya, gitu. Saya rasa belum pantas gitu saya untuk ngomong bahwa oh ya Lemonilo itu mempertahankannya seperti ini gitu. Saya sih jujur aja, saya sih lagi mempelajari. Masih jatuh bangun juga nggak sih, Kak? Ya alhamdulillah kalau jatuh bangun enggak gitu, tapi jatuh bangunnya dalam konteks pasti jatuh bangun gitu. Saya revisi, pasti jatuh bangun. Tapi misalnya gini, kalau bisnis kan gini ya, kalau dulu jatuhnya di sini, tapi sekarang jatuhnya kita di atas. Oke, terus naik ya, betul. Kan seperti tangga. Grafiknya terus gitu. Naik, betul. Betul. Jadi yang namanya jatuh bangun di dalam membangun bisnis, roda berputar ya pasti, tapi berputarnya kita harus jaga supaya ke atas. Gitu. Itu yang saya pelajarin gitu di dalam membangun bisnis. Nah, gimana caranya? Ya saya sih ngerasa bahwa di dalam pengalaman saya beruntung bahwa the business keep on growing, sehingga selalu ada hal baru yang harus saya pelajarin gitu. Handle-nya tuh beda, fundamentalsnya sama, tapi cara handle-nya beda dan interpretasinya bisa beda. Makanya saya masih pelajarin. Terus berinovasi mungkin, Kak, mungkin dari segi produk atau misalnya Lemonilo rasanya atau apa gitu. Iya. Jadi resep ya, mungkin saya bisa sharing resepnya. Basic gitu ya. Kalau untuk bisnis yang kita lakukan juga itu udah pasti yang nomor satu adalah business fundamentals tuh never lie. Jadi business fundamentals apa sih? Kayak revenue, margin gitu, terus expenses itu kan kayak intinya kita laba, profit gitu, itu nggak pernah bohong, angka tuh nggak pernah bohong. Jadi liatin itu semua. Yang kedua inovasi kayak kamu bilang. Ya kan, tapi inovasi itu harus pas. Belum tentu inovasi yang banyak itu bagus, tapi inovasi yang sustainable itu bagus. Jadi kalau di dalam pengalaman kami ngeluarin 1-2 tapi itu sustainable lebih bagus daripada ngeluarin 10. Setiap tahun begitu ya ada inovasi baru. Daripada ngeluarin 10 tapi nggak sustainable. Jadi inovasi itu penting gitu karena it refresh the company juga gitu. Tapi ya memang harus pas gitu. Yang ketiga itu sebenarnya resepinya adalah take care of your people. Nah, kenapa people? Karena di dalam bisnis itu orang sering menganggapnya kan 3P ya, people, product, profit gitu kan. Orang itu sering menganggapnya profit dulu. Kalau udah ada profit,
ya kan, produknya bisa dibenerin. Kalau udah ada produk, Baru people-nya nih. baru people-nya kita bisa take care. Padahal sebenarnya kalau kita take care itu bener nggak? Might be, yes, might be berhasil, tapi pasti nggak sustainable. Kenapa pasti nggak sustainable? Karena kalau kita care sama people-nya dan the people care about company, produknya dia Ya. akan pikirin. Merasa memiliki ya jadinya. Kalau produknya dia pikirin, maka profitnya akan datang. Dan itu biasanya lebih sustainable. Ini kunci Ya, ya. ini klise ya. Ini semua orang mestinya tahu gitu ya kalau suka baca buku bisnis. Tapi susah. Susah Ya iya, kan, iya, itu iya. maksud saya. Jadi ada beberapa teori yang pas saya baca lagi kayak aduh, Masa sih gitu? ya gitu kan, gimana punya uang gitu ya untuk taking Iya, care iya. of the people gitu kan, padahal produk kita aja belum diterima gitu, misalnya profit kita aja nggak jelas gitu. Tapi sebenarnya it's just a fundamental yang sebenarnya itu sangat-sangat benar gitu. Jadi taking care of your people, 3 hal tadi gitu ya, yang saya rasa itu adalah Bikin mempertahankan. ya, resep untuk mempertahankan yang saya coba pelajari dan saya coba aplikasikan. Tapi ya saya juga tahu posisi ya, tahu diri bahwa Lemonilo kan usia baru 8 tahun. We need to be tested. Terus sesuai dengan judul podcast ini kan nggak pakai ordal. Nah, banyak yang bilang katanya semakin besar bisnis itu harus ada ordalnya. Nah, kalau dari kakak sendiri gimana melihat statement ini? Terus apakah benar Lemonilo itu ada ordalnya juga nih? Ordal tuh apa sih? Orang dalam. Apa itu? Mungkin yang membantu membukakan jalan atau memberikan karpet merah untuk usaha Iya. kita, misalnya dari segi perizinan mungkin atau Iya. apa gitu. Kalau perizinan itu nggak ada kita. Cuma saya mau tanya dulu, kenapa orang tuh anti ordal? Ordal tuh maksudnya apa? Karena contoh ya, setiap entrepreneur itu sebenarnya penting punya mentor. Dan mentor ini nggak perlu orang yang kita kenal ya. Maksudnya saya punya orang-orang yang saya baru kenal dan itu jadi mentor saya. Oke. Tapi mentor ordal bukan. Bisa jadi tergantung Right. jabatannya mungkin ya. Right? Tapi maksudnya, oke, misalnya saya rephrase deh. Saya tanya balik nih sama kamu. Iya, ya. boleh. Tanya balik sama kamu. Jadi contoh, kamu let's say kamu lagi diundang gitu ya ke satu tempat untuk ngasih jadi speaker gitu ya. Kamu satu stage sama let's say business owner juga yang jauh lebih besar gitu dari kamu. Iya. Dan kemudian kamu ngobrol sama orang itu, dia jadi mentor kamu gitu misalnya. Terus dia banyak membantu kamu, contohnya misalnya one day dia kasih kamu investment, terus one day kamu ada apa-apa, dia tolongin kamu, dia kenalin kamu gitu misalnya sama supplier yang bisa bikin bisnis kamu tuh lebih gede, tapi kamu nggak kenal loh sama dia sebelumnya, kamu kenal by accident, itu ordal nggak? Itu termasuk ordal yang kita ketemui di perjalanan, di tengah perjalanan ya, bukan yang dari awal untuk merintis kemudian dibukakan karpet merah sehingga tidak perlu lagi bersusah payah gitu. Oke, jadi maksudnya di sini pakai karpet merah atau enggak? Oke, nah ini harus saya rasa ada suatu hal yang saya pengen coba luruskan. Karena gini, bisnis itu tidak mungkin tidak dibantu. Semakin banyak orang yang bantu kamu itu semakin berhasil ya. kan? Dan by the way, banyak anak-anak yang sangat privilege dan dikasih karpet merah, but they do nothing with the privilege. Jadi tidak menjamin itu Jadi juga ya. tidak menjamin. Jadi maksud saya adalah bukan karpet merahnya yang penting. Oke. Bukan itu yang penting. Tapi bagaimana kamu menciptakan peluang kamu sendiri untuk justru ketemu orang-orang yang bisa membantu bisnis kamu ke catapult ke level yang lebih tinggi. Dan menjadi ordal itu ya, membukakan jalan dan lain-lain And gitu. yes, one day you will meet yang kayak kata kamu bilang ordal, dan ordal ini di dalam pemikiran saya ini bukan maksudnya KKN gitu ya, tapi ordal yang memang ya mentor gitu ya. Mentor berarti kalau menurut kakak ya. Mentor atau mungkin investor atau apapun gitu ya. Yang menguntungkan dan memberi manfaat. Yang bisa membawa bisnis kamu dan mengarahkan. Kamu juga kadang-kadang nggak berguna buat bisnis nggak apa-apa loh, tapi maksudnya bisa kasih kamu wejangan, kasih kamu input gitu. Semakin kamu deep into the business kan kamu akan punya banyak pemikiran, banyak keluh kesah yang kalau kamu ceritain ke orang yang nggak relevan, sebenarnya itu malah justru kadang-kadang mungkin orang mikir kok sombong betul gitu ya. Dikira pamer dikira gitu ya. Pamer padahal sebenarnya kamu
pusing gitu. So kamu harus ketemu orang-orang yang bisa membantu kamu reflect kalau kamu punya masalah kayak gini, ini cara memecahkannya tuh itu bagaimana gitu. Jadi ordal kalau di dalam konteks mentor, investor, menurut saya nggak ada masalah. tidak ada bisnis di dunia ini yang tidak ada ordal. Kalau gitu, kalau itu konteksnya nggak ada. Siapa nih sole owner of a business? Contoh Jack Ma, dia bikin Alibaba sendirian. Dia ada ordal nggak ya? Ada, dia ada investor, pasti, dia ada board, ya kan, board of directors kan itu kan juga ordal gitu kan, board of shareholders juga ordal gitu. Jadi ya kami punya board gitu kan, kami punya BOD, kami punya board of shareholders, dan any company that have great fundamentals itu pasti punya orang-orang yang memang dipilih, makanya juga ada independent commissioner contohnya, itu kan juga ordal gitu. Jadi nggak ada loh bisnis yang nggak ada ordal. Betul, jadi belum tentu orang yang punya privilege, punya ordal dari awal bangunnya berdiri bisnis ini belum tentu bisa bertahan gitu ya. Iya, tapi mungkin maksud saya adalah justru kalau kamu nggak punya ordalnya, cari ordalnya sendiri. So create your own, gitu. Create your own chance. Ini tips baru nih, menarik nih. Jadi kalau nggak punya ordal ya udah cari. Iya, karena kamu butuh mentor, ya kan. Kalau kamu bikin bisnis, ada mentor itu udah pasti lebih baik untuk kamu daripada tidak ada mentor. Karena apalagi first time. Nah, sekarang kita masuk ke rapid question nih, Kak. Jadi ada pertanyaan cepat, Kakak bisa jawab cepat ya. Yang pertama, apa passion atau hobi kamu yang mungkin orang belum banyak tahu? Bikin party anak-anak. Bikin party anak-anak tuh ada yang ketawa. Itu skill ya? Passion atau nanti kedepannya mau bikin bisnis juga? Sih, saya lakuin itu buat anak-anak saya. Saya suka detail. Ada berapa anaknya, Kak? Anak saya ada 2. Ada 2? Udah umur berapa aja nih? 5 dan 3 tahun. Oh, masih kecil-kecil. Masih kecil gitu. Jadi mereka kalau dibikin birthday party tuh seneng banget gitu ya, matanya tuh kayak berbinar-binar gitu. Dan saya suka ngelakuin itu buat mereka. Karena bisa kumpul sesama orang tua juga ya? Enggak sih, saya seneng aja buat mereka. Itu bukan buat saya sih, itu benar-benar buat mereka. Jadi manage arrange party gitu ya? Iya, saya suka ya, saya nggak nge-arrange sendiri ya. Saya ada ini ya, ada timnya. ada yang aja nih. Gue juga loh Kak bantuin, enggak kok. Maksudnya banyak juga dibantu orang. Tapi suka ide-ide muncul gitu. Yes, tapi ideation, kemudian kayak detailingnya itu sesuatu yang hobi ya kayaknya ya gitu kan. Ada orang yang kayak aduh semuanya gue handle gue pakai IO gitu. ke IO deh. Saya ada IO pasti yang bantuin gitu. Cuma the detail tuh saya suka gitu. Itu bikin saya kayak ada refreshing. Jadi hidup gitu. Ya. Refreshing ya. Mungkin kalau ada orang refreshingnya shopping gitu ya. Kalau ini refreshing sih buat saya. Jadi excitednya tiap tahun ya. Iya, jadi setahun 2 kali saya ada excitement kecil seperti itu. Oke, ini unik sih sebenarnya. Iya, kalau baca gitu ya, saya suka baca, tapi ya udah itu bagian dari cara saya bikin personal growth. Jadi bukan sesuatu yang kayak kayak hobi. Kalau hobi kan sekali-sekali lakuin gitu. Kalau baca saya membaca gitu, tiap hari saya baca. Tapi kalau ini kan sekali-sekali gitu. Oke. Tapi kayaknya kalau dilihat dari Kak Sinta ngomong selama ini kayaknya orangnya suka memberi ya. Memberi gimana tuh maksudnya? Membagikan sesuatu gitu. Jadi kayak lebih suka give gitu. Iya, saya rasa itu bagian dari kewajiban ya. Kayak maksudnya kita banyak dikasih, banyak dibantu sama orang, banyak bantu sama Tuhan, ya udah pasti kita harus menyalurkan ya. Kita take, kita harus give. Itu udah cycle yang saya rasa sebagai manusia gitu. Udah harus tahu diri ya, jangan take gitu. Tapi harus give juga gitu. Oke. Pertanyaan rapid question yang kedua, hal kecil yang selalu bikin kamu bahagia? Dipeluk sama anak-anak. Dipeluk sama ini simple banget sih. Simple banget. Tapi ya rasanya ya. Iya, maksudnya itu pasti bahagia aja. Jadi apapun kejadiannya pulang ke rumah ada anak-anak dan ya mereka sih bikin happy terus ya, mau mereka lagi gitu ya, lagi bikin lagi annoying gitu, tetap aja bikin happy gitu. Oh, oke. Satu makanan yang nggak bisa ditolak? Bakmi. Apa nih ada rekomendasi mungkin bakmi? Banyak ya, saya mikir dulu. Tapi maksudnya suka noodle ya, bukan bakmi kan Indonesia, tapi noodle tuh kayaknya wah itu sih makanan enak. Mie itu iya sih. Iya, jadi kan? Ngidam nih. Kayak kalau lagi stres makan bakmi enak gitu ya. Iya. Tapi aku pernah nyobain lemonilla yang warna hijau. Iya. Kalau nggak salah dulu iklannya Nikita Willy ya. Pernah tuh aku waktu covid deh kalau nggak salah.
Thank you, Oke, thank you. bisa atau tidak kamu mengambil cuti sebulan penuh tanpa ikut campur dalam operasional bisnis? Bisa, tapi why? Gitu, Bisa maksudnya. tapi ada tapinya. Iya, bisa tapi Kenapa harus gitu iya, gitu kenapa ya? harus kayak gitu? Soalnya gini, bisa tapi bukan berarti nggak ada perasaan kangen, nggak ada Nah. perasaan mungkin rasa bersalah juga gitu ya kalau sebulan. Nggak ada guilty-nya, nggak ada rasa guilty ya? Ada pasti sih rasa guilty kalau sebulan. Apalagi kakak suka kerja gitu kan istilahnya, jadi nggak bisa diem gitu ya. Iya mungkin ya gitu. Tapi Kayaknya nggak pernah sebulan sih kalau sebulan. Nggak 2 minggu mungkin, pernah. nggak mungkin tahan sih kak Iya, kayaknya. dua minggu pernah 2 minggu. 2 minggu Iya. bener ya. Tapi Untuk healing atau tapi untuk yang terakhirnya nggak mungkin tuh nggak ngapa-ngapain sama paling nggak ada tuh. minta laporan terus nih gitu. Itu sih pasti ya. Jadi maksudnya udah pasti tetap ada call-nya, udah pasti tetap maksudnya nggak pernah sih kayaknya Nggak saya pernah ya? even 2 minggu kayaknya nggak ada Misalnya deh. pergi ke pulau yang nggak ada internetnya gitu misalnya, nggak mungkin tahan ya. Kayak bukan nggak tahan, kayaknya I don't think it's possible karena kan tadi saya cerita tuh harmony kan. Iya Jadi iya saya iya. Kakak ngerasa bukan tipe orang yang seperti itu ya iya, benar-benar. kayak saya ngerasa kalau ada entrepreneur atau businessman yang bilang bahwa kayak kita nggak perlu hands on lagi, that's such a I'm sorry BS. Gitu, Iya, iya, kayak iya. enggak sih, kamu bisa Nggak cek mungkin. ke whatever the size of the company, even orang yang paling kaya di dunia tuh Elon Musk Pasti. gitu, dia masih kok gitu, maksudnya if we see ya kayak dari laporan Nggak mungkin dari dia cara- lepas tangan gitu ya. nggak mungkin, nggak Oke. mungkin. Misalnya retire gitu ya atau sakit kan itu Ya. beda gitu. Tapi kalau masih aktif kayak nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Oke. Nah, Lemonilo kan punya banyak varian produk, tapi kalau kamu dibebaskan menciptakan varian sesuka hati, kira-kira apa yang akan dibuat? Kalau bikin apa aja tapi terus laku gitu ya. Oh, Laku oke. nggak? Saya maunya bikin produk Apa yang aja, laku. pokoknya laku ya. Ya, tapi kalau ditanya Varian apa yang yang saya pengen bikin gitu ya, tapi nggak peduli laku apa enggak gitu ya, mungkin mungkin very high protein no sugar cookie. Cookie, Iya. tapi no sugar, terus Tapi high protein. very Wow. high protein. Ini cocok banget buat para olahragawan Saya kasih- yang suka saya kasih. nge-gym. And actually nggak juga loh, actually buat anak-anak juga. Actually Oke. orang Indonesia itu kan kurang protein, Oh. kurang vitamin D. Gitu. Ah, vitamin D, Iya, iya. vitamin D Makanya juga. kita harus berjemur, Iya, apa. padahal kita kan banyak dapat Matahari. matahari ya, tapi kita kurang vitamin D. Jadi saya kalau ditanya menurut saya orang Indonesia gitu atau ada gap produk apa yang bisa memecahkan masalah itu adalah suatu makanan nggak harus cookie by the way, maksudnya suatu makanan yang mudah Ya. didapatkan dan diolah, kalau perlu nggak bisa diolah gitu ya, tapi healthy, tinggi protein, ada vitamin D, Jadi tinggi no proteinnya. sugar kalau bisa. No sugar. Why kan Ya. sugar tuh kan indulgence ya kan. Jadi maksudnya kita kan bikin produk juga ada sugar gitu kan. Tapi kalau sugar ya maksudnya itu indulgence. Jadi dimakannya kan sekali-sekali gitu Iya, iya, kan. iya. Dan ada takarannya. Dan ada takarannya. Tapi kalau no sugar tapi bentuknya enak ya kan saya Iya, pingin iya, ya, bener. pingin. Tapi nggak mungkin loh orang Indonesia tuh suka banget gula, suka banget asin. Asin, ya wah, kan? Itu kita kalau lagi bikin produk terus gulanya kita rendahin langsung nilainya jelek iya. tuh kalau lagi survei. Tapi kalau penjualan rasa-rasa hambar itu gimana? Nggak ada, makanya kita Lemonilo Tetap nggak ada ya? nggak ada yang bikin rasa hambar karena kita Tetap kan ada takarannya. lah. betul, karena kita kan memposisikan diri kan sebagai jembatan kan. Kita pengen orang itu ke arah yang lebih sehat. Nah, jembatannya nih Lemonilo. Jadi ya Iya, kita iya, tahu jadi diri. takarannya aja Ya, dikurangin. sebagai jembatan ya kalau langsung ke Iya. goalnya kan orang udah kaget gitu kan. Tapi ya itu. Jadi kalau saya ditanya pengen bikinnya produk Cookie yang ya, kue berarti. nggak harus cookie, tapi Oke. sesuatu yang very high protein, No sugar. no sugar kalau bisa ada D3-nya. Coba siapa yang punya ilmu ya kan, Atau mungkin orang-orang iya. food tech yang punya ilmu nih bisa nih Kak. Iya, bikin boleh kayak di komen gini di nih, bawah boleh ini nanti ya. komen, ntar hubungin Ngasih saya ya. inspirasi. Iya, iya. Atau punya teknologinya gitu. Oke, boleh, nah boleh. mungkin kakak bisa ngomong di kamera untuk perempuan-perempuan di luar sana yang saat ini pengen bangun bisnis, karena kan kita perempuan nih, emansipasi wanita ya, pengen bangun bisnis, apa kira-kira nih tipsnya atau ada wejangan atau quotes-quotes apa nih untuk mereka? Ngeliat kamera ya. Ya, boleh. Oke.
Oke, halo teman-teman Metro TV. Kalau saya boleh kasih wejangan gitu ya, diminta kasih wejangan. Yang pertama adalah kalau emang kamu pengen bikin bisnis, kamu harus percaya dulu sama diri kamu sendiri bahwa kamu akan bisa membangun bisnis. Karena kayaknya hal yang sangat mudah hilang pada saat membangun sesuatu itu adalah kepercayaan diri. Jadi you have to be confident, yang pertama. Yang kedua, expect bahwa bikin bisnis tuh pasti susah. Pasti susah, nggak ada bikin bisnis yang mudah, tapi kamu tuh pasti bisa asalkan kamu confident sama diri kamu sendiri. Nah, dari rasa confident itu dan udah expect bahwa akan susah, semoga kamu bisa menjadi orang yang pantang menyerah, grit gitu, grit dan grit itu apa ya, tangguh gitu kan, pantang menyerah untuk membangun bisnis. Karena itu aja kok sebenarnya, nggak ada orang yang benar-benar apa ya, mungkin bangun bisnis langsung jadi, kayaknya nggak ada deh orang yang kayak gitu. Pasti akan ada jatuh bangunnya, pasti ada ups and downs-nya. Jadi percaya diri dan pantang menyerah itu adalah yang paling utama dalam membangun bisnis. Ya, percaya diri, pantang menyerah, sama kenali dirimu dulu ya. Berarti ya. Betul, kenali dirimu dulu. Itu paling penting sih, itu tips basicnya yang kakak tadi sebutin pertama. Oke, sip. Terima kasih Kak Sinta sudah berkunjung di medcom.id, nggak pakai ordal. Tapi kalau Kak Sinta bilang cari ordalmu kalau nggak punya ya. Dan Cari ordal mentor itu ya. adalah mentor. Oke, sekian dulu nggak pakai ordal untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dadah.